Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 27 November 2022. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, material lumpur batu dan kayu yang terbawa arus banjir bandang menutupi akses jalan menuju pantai barat Kabupaten Mandeling Natal yang mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandeling Natal menyebabkan Pura Aik Hatupangan di Desa Sopotinja, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandeling Natal meluap dan membawa material lumpur, batu dan juga kayu besar. Banjir bandang yang membawa material tersebut menutupi badan jalan provinsi menuju pantai barat Mandeling Natal. Selain itu, banjir bandang juga menutupi badan jalan provinsi ini. Material longsor tebing di Desa Bulusoma juga menutupi akses jalan provinsi, mengakibatkan akses lalu lintas hingga Jumat malam lumpuh total. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Edi Sahlan mengatakan bahwa arus lalu lintas menuju pantai barat belum bisa dilalui akibat material banjir bandang dan longsor menutupi badan jalan. Bagi masyarakat yang bepergian dan melintasi jalan provinsi agar tetap waspada karena musim penghujan, serta mencari tempat istirahat yang juga lebih aman. Himbauan supaya masyarakat tetap hati-hati karena mungkin di sana longsor, mungkin tidak kemungkinan tempat lain pun bakal longsor juga ya kan. Kalau informasi ada 2 titik. Kebetulan tadi ada memang alat berat saya, tapi informasi terakhir ini rusak pula kata alat beratnya. Jadi kita menunggu dari Kota Nopan ini lah, dari Dinas PU Provinsi. Sementara itu, masyarakat yang berada di bantaran sungai dan di perbukitan agar meningkatkan kewaspadaan bila hujan kembali terjadi. Pemirsa, puluhan pedagang di pasar tradisional Pajak Pekong di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Pekan, Medan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan resah. Akibat lapak tempat jualan mereka masih digenangi air. Meski begitu, para pedagang tetap berjualan. Puluhan pedagang sembako dan sayur-sayuran ini masih tetap berjualan meskipun hingga saat ini lapak tempat berjualan mereka masih digenangi air banjir. Akibat banjir masih tergenang, para pembeli enggan berbelanja di tempat mereka. Kondisi ini menyebabkan pedagang mengalami kerugian karena sepinya para pembeli. Salah seorang pedagang sayur, Ibu Aisyah, mengatakan mereka mengalami kerugian karena sayur mayur menjadi busuk. Jika kondisi cuaca bagus, para pembeli banyak yang datang dari jauh, bahkan dari luar daerah, karena harga kebutuhan yang ditawarkan di pasar ini sangat murah dibandingkan dengan pasar lainnya. Namun karena kondisi pacar becek dan kumuh, pembeli hanya warga sekitar. Selama banjir ini, Ibu tetap jualan. Udah berapa hari nih terendam banjir? 3 hari. 3 hari nih ya. Artinya banyak jalannya banyak orang beli. Dia dapat duit untuk makan. Para pedagang berharap pemerintah Kota Medan agar menyedot air dengan menggunakan mesin pompa sehingga para pedagang bisa berjualan secara normal sehingga penghasilan mereka bertambah. Pemirsa, kami ajak Anda kembali ke Kabupaten Mandeling Natal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandeling Natal kembali melakukan razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel kelas melati dan tempat hiburan malam di Kecamatan Penyabungan. 2 pasangan yang bukan suami istri berhasil diamankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandeling Natal dari kamar hotel kelas melati di Kecamatan Penyabungan. 1 pasangan yang diamankan ini mengkelabuhi petugas karena pengelola hotel menyembunyikan salah satu wanita pasangan muda-mudi ke kamar pemilik hotel. Namun petugas tetap meminta agar pemilik hotel agar menyerahkan wanita tersebut setelah 1 jam bernegosiasi antara pemilik hotel dan juga petugas. Akhirnya pemilik hotel kooperatif menyerahkan wanita tersebut. Sementara hiburan malam yang digerebek oleh petugas sudah tidak ada pengunjung lagi. Diduga razia pekan ini bocor, kedua pasangan dibawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan juga pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dalam rangka cipta kondisi
dalam meminimalisir daripada hiburan malam dan hotel. Pada malam hari ini kita menemukan di salah satu hotel itu kita temukan 2 pasangan yang kita duga bukan suami istri. Kedua pasangan yang sudah kita amankan ini sekarang kita bawa ke kantor untuk kita periksa lebih mendalam, di mana kita duga mereka ini adalah pasangan yang sedang berpacaran. Razia pekat yang digelar Satpol PP ini berdasarkan surat operasi perintah Bupati karena banyaknya laporan masyarakat terkait kegiatan prostitusi dan wanita penghibur yang masih beroperasi hingga tengah malam yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Tidak terima barang dagangan ditertibkan petugas Satpol PP sehingga menimbulkan kericuhan antara pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP di Kota Padang Sidempuan. Akibat kericuhan ini, 2 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidempuan. Peristiwa kericuhan antara pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP ini terjadi di Jalan Kawasan Simpang 4 Rajawali, Kota Padang Sidempuan. Kericuhan ini bermula setelah petugas Satpol PP melakukan penertiban dan mengangkat sebagian barang dagangan PKL di seputaran Jalan Tamrin dan Simpang 4 Rajawali kemarin. Tidak terima barang dagangan mereka diangkat petugas dan dibawa dengan menggunakan mobil truk milik Satpol PP. Sejumlah PKL melakukan protes agar petugas Satpol PP mengembalikan barang dagangan mereka yang diangkat. Hal ini tidak dihiraukan petugas Satpol PP sehingga menyebabkan terjadinya kericuhan yang menyebabkan 1 orang PKL dan 1 orang petugas Satpol PP mengalami luka di bagian kepala. Diduga disebabkan terkena benda tumpul atau benda lainnya. Kedua orang yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan untuk mendapatkan perawatan medis. Pas cekcok mau dipukul aku. Siapa yang memukul siapa? Nggak tahu lagi tadi. Apa lagi? Gitu. Jadi tadi sempat ribut. Abang tadi sama siapa di situ? Rame tadi. Abang di situ jualan tadi, Bang? Pas jualan tadi di situ? Pas mengangkat jualan orang. Pas mengangkat jualan orang. Jadi yang aduan sama Bang itu Satpol PP gitu tadi. Saat tim liputan TVRI melakukan konfirmasi terkait peristiwa tersebut, pihak Satpol PP belum bersedia untuk memberikan keterangan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi usai memimpin upacara puncak peringatan Hari Guru Nasional ke-77 tahun 2022 meresmikan sejumlah sekolah menengah kejuruan, pusat keunggulan atau SMK PK Negeri dan swasta di alun-alun kantor Bupati Deli Serdang kemarin. Usai upacara peringatan Hari Guru Nasional, Edi Rahmayadi beserta rombongan meninjau stand pameran inovasi sekolah sekaligus meresmikan SMK PK Negeri dan swasta di Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapatkan legalitas dari Kemendikbudristek. Program SMK PK merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan akhirnya SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan juga kinerja SMK lainnya. Selain itu ada program pendampingan yang dirancang untuk membantu SMK PK dalam pencapaian output. Pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi kriteria. Salah satu dari 43 SMK pusat keunggulan yang ikut dalam memeriahkan pameran inovasi sekolah adalah SMK Negeri 1 Beringin. Berbagai kreativitas siswa-siswi SMK Negeri 1 Beringin ditampilkan mulai dari busana dan aneka jajanan hasil kreativitas siswa-siswi Tata Boga yang cukup laris dibeli para pengunjung. Selain itu, karya inovasi jurusan tata rias seperti nail art atau merias kuku juga banyak diminati oleh pengunjung yang hanya cukup membayar Rp20.000 saja. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Beringin, Hajah Hafridah Hanum sangat bangga karena hasil karya siswa-siswinya mendapatkan apresiasi dari banyaknya pengunjung yang datang dan berbelanja di stand pameran mereka. Dalam hal ini tentunya kita sebagai SMK Pusat Keunggulan menampilkan pameran di antara
SMK pusat unggulan lainnya di Sumatera Utara. Seluruhnya ada 43 SMK pusat keunggulan. Salah satu di antaranya adalah Beringin, yang merupakan SMK pusat keunggulan yang hari ini kita ikut melaksanakan pameran dengan berbagai produk sesuai dengan hasil fisik factory di SMK Negeri 1 Beringin. Adapun yang kami pamerkan adalah kali ini tata busana, kemudian kecantikan, kemudian tata boga yang juga sangat laris sekali penjualannya. Semua ini adalah produk-produk dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Beringin. Sukses untuk guru, sukses untuk kita semua. Sementara itu SMK keunggulan lainnya juga menampilkan kreasi dari masing-masing siswa seperti busana dan juga kecantikan. Ya pemirsa, berbagai kegiatan dilaksanakan di sekolah-sekolah pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022, termasuk diantaranya Sekolah SMA Negeri 16 Medan. Peringatan Hari Guru ke-77 tahun 2022 di SMA Negeri 16 Medan kemarin diawali dengan upacara bendera dengan pembina upacara Kepala SMA Negeri 16 Medan, Reni Agustina. Pada upacara Hari Guru ini, pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala SMA Negeri 16 Medan. Pada upacara bendera ini diberikan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Pendidikan kepada beberapa orang guru. Pada peringatan Hari Guru ini, siswa juga memberikan bingkisan kepada para guru secara bergantian usai pelaksanaan upacara bendera. Demikian halnya bagi para guru yang memenangkan berbagai perlombaan, diberikan hadiah yang disampaikan para siswa di halaman sekolah ini. Pada kesempatan ini, drama singkat juga ditampilkan para guru. Para guru ini memakai baju seragam sekolah SMA. Pada drama ini sejumlah adegan diperankan para guru dengan berbagai perilaku layaknya seorang siswa ketika berada di dalam kelas, termasuk perilaku siswa saat guru sedang mengajar di dalam kelas. Sebagai bagian dari kegiatan di sekolah ini juga dilakukan uji kemampuan para siswa dalam mematahkan batu balok dan melompat api dalam lingkaran yang disertai dengan kobaran jilatan api ketika dilakukan atraksi oleh para siswa. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Ini kan suka white air. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Ya pemirsa, guna meningkatkan hubungan antar sesama muslim, diwajibkan bagi sesama umat muslim untuk dapat mempererat tali silaturahmi. Salah satunya adalah dengan sholat subuh secara berjamaah.
Hal itu dikatakan oleh Al-Ustadz Abdullah Helmi ketika memberikan tausiahnya di safari subuh bersama Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin di Masjid Al-Hasanah, Jalan Cempaka, Kota Medan. Dikatakan sebagai umat muslim haruslah selalu dapat meningkatkan hubungan antar umat Islam. Karena dengan semakin eratnya hubungan hablum minanas, maka tonggak agama Islam dapat semakin kuat. Selain mempererat hubungan hablum minanas, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah juga harus ditingkatkan karena melalui ridhonya umat manusia dapat mengerjakan berbagai aktivitas di muka bumi. Pangdam 1 Bukit Barisan yang diwakili oleh Wakabinta Jara Letnan Kolonel Infanteri Ahmad Saidi Harahap mengatakan sebagai seorang umat muslim sudah seharusnya mengerjakan berbagai amalan sholat serta berjamaah termasuk sholat subuh karena terdapat banyak keberkahan ketika masuk waktu subuh, yakni dapat meningkatkan hubungan antar umat manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap agar tali silaturahmi persaudaraan antara umat Islam terus terjaga dan semakin banyak masyarakat muslim yang berbondong-bondong mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus Besar Ikatan Alumni Tunas Kartika 1 dan 2 melaksanakan syukuran sekaligus pelantikan pengurus alumni SD, SMP, dan SMA periode 2022 hingga 2025 di Medan kemarin. Kegiatan syukuran alumni Tunas Kartika 1 dan 2 ini dapat terselenggara atas inisiatif dan kerja keras para pengurus yang telah mempersiapkan dan juga mengkoordinir acara ini dengan matang. Hal ini dilakukan untuk merajut kembali kebersamaan dan menjalin silaturahmi untuk melahirkan persatuan demi kemajuan alumni Ikatan Tunas Kartika. Pengurus Besar Ikatan Alumni Tunas Kartika 1 dan 2 yang dilantik yakni Ketua Umum Salomo Firdaus Tarigan, Sekretaris Jenderal Ismi Syahriani Nasution, dan Bendahara Umum David Jones. Sebagai rasa hormat dan tanda terima kasih kepada guru yang telah membimbing selama di sekolah, masing-masing alumni juga memberikan kado sebagai cenderamata. Ketua Umum Alumni Tunas Kartika 1 dan 2 Salomo Firdaus Tarigan mengatakan bahwa kegiatan syukuran ini untuk mempersatukan dan merajut kebersamaan seluruh alumni dimanapun berada. Untuk bersinergi mengangkat kembali nama sekolah Tunas Kartika Medan di era tahun 70-an hingga 90-an yang merupakan salah satu sekolah favorit di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Seluruh alumni dari seluruh Indonesia mendukung acara kita hari ini, di mana mengucapkan selamat yang dari jauh melalui WA, papan bunga datang dari alumni Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Jawa Barat, Kalimantan, dan sebagainya. Jadi Anda lihat sendiri seluruh alumni dari mulai SD, SMP, SMA bersatu untuk mendukung acara ini. Harapan kami dengan pembentukan alumni ini dengan syukuran dan pelantikan menjalin seluruh alumni Sekolah Tunas Kartika baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK untuk bersatu, untuk mendukung kemajuan daripada sekolah kami, untuk membangkitkan kejayaan dari sekolah kami, Tunas Kartika Medan. Sementara itu, alumni yang hadir pada syukuran ini tidak hanya berasal dari Kota Medan saja, namun dari seluruh Indonesia, diantaranya Jakarta, Jawa Barat, dan juga Kalimantan. Pemirsa, puluhan warga Medan, Sumatera Utara menggelar doa bersama atas bencana gempa Cianjur, Jawa Barat, maupun banjir di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara dalam 2 pekan terakhir. Aksi keprihatinan atas gempa Cianjur yang menelan ratusan jiwa terus mengalir. Seperti halnya doa bersama dan aksi keprihatinan digelar di lapangan futsal KIS, Jalan Bunga Asoka, Medan, Sunggal kemarin. Turut dihadiri anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu, ulama, serta beberapa warga Kota Medan yang saat ini masih hilang kontak dengan keluarga di Cianjur. Pasca terjadinya gempa, dalam doa bersama tersebut dilakukan penggalangan dana dan bantuan bagi para korban gempa Cianjur, serta korban banjir yang merendam sejumlah kabupaten di Sumatera Utara. Menginisiasi dan terima kasih kepada kawan-kawan yang berkenan hadir untuk memanjatkan doa zikir. Kiranya Allah cukupkan cobaan bagi kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Karena apalagi situasi sulit ini dan ke depan akan sulit. Kiranya sekali lagi
kita diberi kekuatan saudara-saudara kita yang kemudian terdampak gempa Cianjur, Sumatera Utara yang banjir di mana-mana, diberi kekuatan dan juga Allah cukupkan cobaan ini. Doa bersama dan aksi keprihatinan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap satu sama lain, serta dapat menjadi energi positif bagi para korban. Nah pemirsa, tahukah Anda bahwa Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi orang Batak dengan menyandang marga Sidabutar. Peresmian Erick Thohir menjadi marga Sidabutar dilaksanakan dengan upacara adat Batak yang dihadiri oleh marga-marga yang ada di Bius Tomok. Pada hari ini Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi anak keempat dari tokoh masyarakat Tomok, Hari Bos Sidabutar. Rangkaian upacara adat Toba pemberian marga ini dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat Toba dalam kehidupan bermasyarakat kesehariannya. Di mana upacara adat pemberian marga dimulai dengan tata cara terlebih dahulu, Erick Thohir dijamu di rumah salah satu keturunan Raja Sidabutar untuk diletakkan boras sipir nitondi atau beras di kepala. Sebagai pertanda bahwa keluarga tersebut telah menerima bertambahnya anggota keluarga mereka. Kemudian dirangkai dengan upacara adat seperti pemberian deke atau ikan mas, diulosi oleh tulang maupun paman, serta melakukan ritual mangalahat horbo, menyembeli kerbau untuk dimakan bersama dengan para hadirin yang hadir. Salah seorang keturunan Raja Sidabutar, Hari Bos Sidabutar dalam sambutannya mengatakan mulai hari ini Erick Thohir resmi memiliki hak adat Sidabutar dan memiliki hak atas warisan dari keturunannya. Saya mohon dukungan doa dari kita masing-masing untuk anak saya ini. Semoga dia dan para anak saya dan maupun saya di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat, sehat menjalani hidup ini ke depan. Saya juga mohon doa dan dukungan dari kita semua. Apapun yang menjadi keinginan anak saya ini, dengan doa saudara-saudara sekalian, saya tidak percaya itu akan dikabulkan Tuhan. Menteri BUMN Erick Thohir mengucapkan terima kasih telah diterima menjadi orang Batak dan bangga menjadi orang Batak. Kehormatan yang luar biasa bagi dirinya yang diangkat menjadi anak oleh keluarga Hari Bos Sidabutar. Erick Thohir berjanji akan membangun Museum Batak di Kabupaten Samosir sebagai ungkapan terima kasih telah diterima menjadi bangsa Batak dan bangga menjadi bangsa Batak pula. Upacara adat peresmian Erick Thohir menjadi marga Sidabutar turut dihadiri anggota DPR RI Adian Napitupulu, Ketua Umum Pospera Mustar B. Manurung, Forkopimda Kabupaten Samosir, dan masyarakat yang mengenakan baju putih bertuliskan Pospera. Kegiatan peresmian Erick Thohir menjadi marga Sidabutar merupakan rangkaian kegiatan dari Menteri BUMN Erick Thohir pada acara Tau Toba Heritage Fest untuk mempromosikan pariwisata Danau Toba. Tadi yang diminta oleh Tulang Bupati Paniko Kunto, saya akan membangun yang namanya Museum Batak di Samosir. Ini bagian keberkahan. Keberkahan kita menjunjung tinggi sebuah kebudayaan yang merupakan fondasi dari salah satu bangsa kita. Budaya Batak yang sangat kaya, yang penuh sejarah, dan merupakan bagian dari kultur bangsa kita juga. Apa? Tadi yang salah satu. Bagaimana bangsa Batak ingin terkenal suku yang pekerja keras, setuju? Batak juga yang selalu memastikan turunannya, masa depannya selalu lebih baik karena pendidikan. Ini adalah kultur yang luar biasa. Banyaknya para pecinta hewan peliharaan seperti burung dan ikan mengakibatkan tingginya permintaan pakan khususnya jangkrik. Karena sulitnya mencari jangkrik saat ini, jangkrik sudah mulai dibudidayakan.
Jangkrik merupakan jenis serangga yang bisa menjadi komoditas menguntungkan karena harga jualnya juga cukup menggiurkan sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang menjanjikan. Bahkan beberapa pelaku usaha jangkrik profesional bisa memperoleh keuntungan hingga puluhan juta setiap bulannya dari hasil jangkrik. Asal mula meningkatnya permintaan jangkrik berasal dari temuan bahwa jangkrik merupakan salah satu sumber nutrisi yang penting bagi kesehatan ikan dan burung hias peliharaan. Jangkrik mengandung sejumlah protein dan keratin yang baik untuk kesehatan ikan. Sedang pada burung, kekayaan nutrisinya juga baik untuk membantu penyaringan suara burung. Karena kicauan burung juga menjadi lebih agresif dan lincah bergerak. Dipercaya juga bahwa asupan jangkrik akan membantu meningkatkan daya tahan ikan dan burung hias. Fakta inilah yang kemudian permintaan jangkrik di pasaran terus meningkat. Harga pasaran jangkrik hidup bisa mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kelompok pembudidaya jangkrik di Desa Sidodadi terus gencar melakukan untuk memenuhi permintaan konsumen. Aibtu Rizaldi Darmawan mengatakan untuk budidaya jangkrik saat ini sangat menjanjikan dan pembudidayaannya sangat mudah. Ini juga dia harus menyiapkan kotak kandang seperti ini dengan ukuran bisa 1 triplek atau 2 triplek. Kemudian untuk dalamnya itu dia membutuhkan cangkang telur. Cangkang telur itu berapa lebar atau besarnya di kandang ini dia berapa dibutuhkan. Kenapa saya pengen membudidaya ini dari awalnya karena situasi yang ada di Sidodadi ini situasi lokasinya pertanian dan gampang untuk mencarinya. Banyak tanaman-tanaman yang ada di sekelilingnya, jadi masih bisa lah untuk membudidaya jangkrik itu dengan pakan-pakan yang ada di sekitaran sini. Tapi tambahnya tetap itu tadi. Modal awal budidaya jangkrik hanya sebesar Rp200.000 untuk satu tempat atau kotak. Dari mulai pembibitan selama 30 hari sudah dapat dipanen. Ya pemirsa, tahukah Anda bahwa Tip Top menjadi restoran legendaris akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, Emma suka warna air. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, di Kota Medan terdapat sebuah restoran legendaris yang berada di deretan bangunan tua Jalan Ahmad Yani, yakni Tip Top Restaurant. Restoran Tip Top bukan hanya sekedar menyajikan beragam menu makanan roti dan kue dengan cita rasa yang sangat khas, tetapi terdapat warisan sejarah yang menjadikan restoran Tip Top menjadi salah satu restoran yang sangat terkenal hingga seluruh dunia. Restoran ini awalnya berdiri di Jalan Pandu Medan dengan nama Jangki pada tahun 1929. Dan pada tahun 1934 pindah ke Jalan Kesawan Medan yang saat ini berganti nama menjadi Jalan Ahmad Yani dengan nama Restoran Tip Top. Restoran ini dulunya merupakan tempat berkumpulnya orang Belanda dari perkebunan maupun pemerintahan untuk menikmati breakfast atau sekedar menikmati secangkir kopi robusta pada sore hari.
Resto ini juga menjadi saksi sejarah di mana setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Tip Top Restoran mulai perlahan dikunjungi penduduk lokal, terutama dari kalangan menengah atas, dan menu baru pun bermunculan sesuai permintaan masyarakat lokal. Makanan roti dan kue lezat di Tip Top Restoran masih konsisten menggunakan resep kuno dari zaman dahulu sejak didirikan Jangki, begitu juga dengan konsepnya. Pengolahan kue dan roti di Tip Top Restoran masih menggunakan oven tungku batu sebagai pemanggangnya. Oven tungku batu buatan zaman penjajahan Belanda ini menggunakan kayu bakar khusus yakni pohon mahoni dan pohon rambutan sebagai alat pemanasnya. Menurut pengelola restoran, oven tungku batu ini juga terbuat dari batu spesial dan dapat menyimpan panas dengan waktu yang lama, sehingga menjadikan tingkat kematangan kue sangat baik yang membuat cita rasanya sangat berbeda dari roti dan kue lainnya. Dengan kemajuan zaman juga ya, perkembangan zaman juga yang seperti sekarang ya sudah canggih ya. Disinilah mungkin salah satu ya Tip Top mencoba bertahan ya dengan ciri khasnya. Ya mudah-mudahan ya dari Nah, pemirsa, sementara itu siapa yang tidak mengenal dengan Danau Toba? Selain pemandangan danaunya yang indah, kawasan Danau Toba juga memiliki destinasi menarik seperti keindahan budaya, potensi desa-desa yang ada di sekeliling.
untuk ke depan masih bisa nanti untuk dikembangkan gitu. Mudah-mudahan pihak kecamatan nanti akan koordinasi ke pimpinan kabupaten gitu. Nah, biar bisa lagi ditingkatkan ke provinsi entah ke pusat gitu aja. Kelompok penenun ulos Papande selalu mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Keberhasilan para penenun ulos di desa Papande hingga dikenal masyarakat dunia berkat kerja keras mereka menjadikan ulos yang bebas dari pencemaran lingkungan. Selain itu, hasil tenunan yang rapat dan kuat membuat kualitas tenun ulos dari desa Papande kecamatan Muara berbeda dari daerah lainnya. Semoga desa Papande semakin berjaya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih kawan ayah. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Nah pemirsa, sejauh-jauhnya orang Batak merantau pasti selalu ingat dengan kampung halamannya ataupun tempat leluhur mereka yang identik dengan silsilah keturunan atau yang dikenal dengan marga. Berbicara silsilah keturunan atau marga bagi orang Batak adalah suatu hal yang perlu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk dikenang. Suku Batak dalam mengenang leluhur mereka selalu dituangkan ke benda-benda bersejarah seperti makam, tugu, peralatan, ukir-ukiran, dan lainnya. Seperti halnya makam Si Raja Tambun yang terletak di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, seiring perkembangan zaman bagi keturunannya saat ini menjadikannya sebagai destinasi wisata leluhur dan berziarah. Tujuannya adalah untuk mengenang kehidupan nenek moyang mereka pada zaman dulu di mana pernah bertempat tinggal dan bagaimana pula sejarah dari silsilah keturunan mereka. Ketua Panitia Pesta Rakyat dan Wisata Leluhur ketiga Pomparan Si Raja Tambun, Robert Tambunan mengatakan dilaksanakannya wisata leluhur sebagai kegiatan rutin dari perkumpulan Pomparan Si Raja Tambun pada awal tahun 2016 yang lalu adalah salah satu momen yang membuat memaksa bersatu dan sehati untuk menjunjung dan menegakkan sejarah di Pomparan Si Raja Tambun. Ketika itu ada sekelompok oknum yang bersepakat berusaha memindahkan tulang belulang dari leluhur Si Raja Tambun dari Sibisa ke tempat lain dengan mengabaikan kelaziman dalam adat Batak pula. Upaya pemindahan itu secara jelas dan nyata gagal, namun sekelompok orang tersebut tetap ngotot dan berupaya merekayasa bahwa pemindahan telah terjadi bahkan dengan mengemas cerita ilusi yang dikaitkan dengan klinik. Kami di pagi hari ini di puncak acara mengingat waktu hidup dan satu, dua, ya. Wisata leluhur ketiga yang sebelumnya sudah wisata leluhur pertama dan kedua. Setelah Covid 2020, inilah bisa kami lakukan wisata leluhur yang ketiga dengan kekompakan Pomparan Si Raja Tambun.
kita telah melakukan ziarah ke makam Si Raja Tambun yang masih terletak di Sibisa ini. Dan telah dilakukan perjalanan napak tilas dari seluruh anggota daripada Si Raja Tambun ini yang hadir di sini 7 provinsi dan 15 DPC dan dihadiri hampir 3.000 orang hari ini. Demikian kami sampaikan bahwa acara ini akan berlanjut sampai dengan sore nanti. Boleh dijelaskan Pak sedikit bagaimana tentang silsilah Si Raja Tambun sedikit Pak untuk kalangan masyarakat, boleh nggak dijelaskan? Si Raja Tambun adalah anaknya, di sini kami adalah 6 hari ini. Adalah masuk ke nomor 2 kan? Tambun, Pagaraji, Sungai, Ujung Sungai, Baruara, Lumbampea, Lumbanggaul. Itulah pinompar Si Raja Tambun yang masih berada di Sibisa dengan ompong kami Boru Manurung. Jadi belum pernah dipindahkan. Itulah artinya kami ziarah ke Sibisa ini. Sementara itu, akibat adanya upaya rekayasa mengaburkan sejarah ini, maka pemparan Si Raja Tambun di seluruh Indonesia bersepakat dan bersatu hati untuk menciptakan suatu kegiatan yang bisa menyatukan dan mengumpulkan seluruh keturunan pemparan Si Raja Tambun dari seluruh wilayah Indonesia dengan satu kegiatan yang disebut wisata leluhur. Maka dengan itu para keturunan Si Raja Tambun saat ini melakukan napak tilas, wisata leluhur ke makam nenek moyang mereka berziarah dan membuktikan bahwa makam Si Raja Tambun dengan tulang belulangnya masih utuh berada di Desa Bisa yang berada di samping makam Raja Mangarerak Manurung. Kita beralih ke informasi lainnya. Perguruan Pencaksilat Kombinasi Kungfu Indonesia PPS Silsifu siap menghadapi Pekan Olahraga PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikatakan Master Herianto Tarigan sekaligus pendiri Kungfu Silsifu pada saat ulang tahun Perguruan Pencaksilat Kombinasi Kungfu Silsifu yang keempat, sekaligus penyematan sabuk bagi siswa-siswi perguruan Gelanggang, Kecamatan Sibiru-Biru, Namorambe, Patumbak, Pancur Batu, dan Deli Tua. Herianto mengatakan sebelum penyematan sabuk, para siswa melakukan gerak jalan santai dimulai dari sekolah SMP Masehi Sibiru-Biru dan berakhir di pemandian air panas Lausi Gembura, Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar gelanggang perguruan sehingga terjalin rasa persaudaraan. Gerak jalan diikuti sekitar 500 siswa dari 5 perguruan yang ada di Deli Serdang dengan menempuh jarak sekitar 2 km. Para atlet Silsifu sangat bersemangat, bahkan sebagian ada yang berlari. Para atlet tampak energik walaupun di tengah terik matahari. Master Herianto mengakui modal utama para pesilat Silsifu harus mempunyai fisik dan mental yang kuat dalam pelatihan bela diri pencaksilat yang dikombinasi kungfu ini. Usai gerak jalan dilakukan penyematan sabut kenaikan tingkat yang dilakukan Master Herianto beserta para pelatih Silsifu dan orang tua yang anaknya naik tingkat. Herianto merasa bangga karena saat ini semakin banyak murid Silsifu mengikuti latihan dan berharap atlet Silsifu dapat membawa harum nama Sumatera Utara hingga ke kancah nasional. Herianto menegaskan usai kejuaraan Porprofsu bulan lalu, atlet Silsifu semakin mempersiapkan atletnya untuk PON 2024 mendatang. Untuk persiapan PON tahun 2024 yang direncanakan akan diadakan di Sumatera Utara dan Aceh, khususnya cabang olahraga pencaksilat akan diadakan di Medan. Di situ kita saat ini sudah mempersiapkan atlet kita membawa nama Sumatera Utara. Ada beberapa atlet yang ikut serta untuk PON 2024 yang akan datang. Persiapan kita ada di bulan 12, turnamen, begitu juga di bulan 1 ada nanti kejuaraan nasional untuk pencaksilat yang akan diadakan di Gor Futsal Mini Pancin Medan. Harapannya mudah-mudahan pada saat kejuaraan nanti
atlet Silsipu dapat meraih prestasi yang diharapkan, seperti atlet Silsipu yang sudah bernomisili di NTT Kupang yang hari Sabtu kemarin sudah selesai melaksanakan Porpropsu, NTT meraih juara 1. Sementara itu, anggota DPRD Sumut sekaligus pembina Silsifu Ruben Tarigan pada saat menyaksikan penyematan sabuk mengatakan para atlet Silsifu sebagai generasi muda dalam meraih prestasi olahraga juga diingatkan untuk menghindari akan bahaya narkoba. Sebagai pembina, Ruben Tarigan bersamaan dengan bidang pendidikan dan olahraga di Komisi DPRD Sumut akan siap membantu perguruan kungfu Silsifu dan mengajak para orang tua untuk selalu mendukung anak-anaknya berlatih Silsifu. Sebagai pembina Silsifu, ini ulang tahun yang keempat kami dan sekarang sudah punya fasilitas ya. Pendekar-pendekar kami ini sudah berjumlah sekitar 700-an orang ya, 700 orang dan banyak juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Dan kami utamanya ke remaja mulai dari SD, SMP, dan SMA. Ini satu kegiatan sekaligus pengabdian. Karena kalau dihitung dari sisi ekonomi maka perguruan ini tidak menguntungkan. Tapi untung yang lebih besar di situ adalah pembinaan daripada remaja-remaja yang ada di Deli Serdang khususnya. Dan kita berharap seluruh kepala sekolah yang ada di Deli Serdang, baik itu SD, SMP, dan SMA, untuk membuka Silsipu di masing-masing sekolah dan yayasan. Ya, pemirsa, informasi terkait atlet Silsifu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Nazril Nasution. Dan saya Ripka Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.